Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ali baiti ajmain. Wa ila musannifatil kitab wa mukatibatil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadzina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan kemarin, yaitu sebagian maksiat-maksiatnya mulut kita atau lisan kita yang harus kita hindari. Yang seterusnya yaitu wal kidbu, dan berbohong alallahi, atas namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perintahnya Allah, rupanya bukan, ya kan? Nah, aku tuh dapat wahyu dari Allah. Nah, Nabi bukan apa bukan, katanya dapat wahyu. Itu namanya berbohong atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Gambarannya bi'an nasabah, jika kok bi'an nasibah, gambarannya jika menasabkan atau menggolongkan siapa orang tersebut ilaihi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dinasabkan di sini contohnya waladan, anak, ausarikan, atau sekutu atau pembanding. Jadi Allah bandingkan. Wah, enak Yesus begini, enak ini begini, lah itu tidak boleh. Itu nanti termasuk maksiat-maksiatnya daripada mulut. Qala Allah Ta'ala, sudah berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, faman adlama mimman kadzdzaba 'ala Allah, al-ayah. Faman, maka adapun barang siapa itu adlama, mendolimi atau menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Contohnya kenyataannya mimman, dari orang-orang. Kadzaba, yang berbohong siapa orang tersebut, alallahi, atas namanya Allah subhanahu wa ta'ala. La ahadun, ay la ahadun, artinya tidak ada satupun adlamu yang paling dolim, bila tasdidin, dengan tanpa tasdid, fidali, di dalam dalnya. Jadi orang kok mengaku-ngakukan hubungan dengan Allah, nah, itu termasuk orang-orang yang paling dolim. Aku tuh sudah diterima ibadahku tuh, Allah mewahyukan sendiri lah umpama. Oh, padahal kita nabi bukan, siapa-siapa bukan. Wong kadang sama anaknya wae dibantah, ngaku-ngaku ibaratnya kekasihnya Allah, wali lah, apalagi kok nabi. Nah, itu makanya jangan heran. Ibaratnya kalau di Indonesia tuh ada malaikat yang ketangkep, kan? Nabi ketangkep, ya dikarenakan tidak resmi tadi. Nah, ya kan? Apa kemarin dulu tuh malaikat Jibril? Aneh-aneh wae. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi, nah itu ini untuk pengalaman kita ya. Namanya malaikat Jibril itu yang diberi tugas oleh Allah tuh cuman menyampaikan wahyu. Nah, itu. Jadi kalau kalian nak ngaku-ngaku tuh jangan malaikat Jibril. Karena tugas beliau tuh sudah selesai. Jadi nanti orang banyak tidak percaya. Sudah tahu, kalau tidak percaya. Ngaku malaikat lain weh Pak Janis. Kalau malaikat siapa? Israfil lah umpama kan. Nah, gawenya belum selesai maksudnya. Loh, kalau malaikat Jibril itu nabi kan sudah khotamul anbiya, sudah penutup nabi. Padahal tugas malaikat Jibril itu cuman menyampaikan wahyu, sedangkan wahyu sudah tidak turun lagi. Nah, jadi beliau tugasnya itu sudah selesai. Nah, tinggal ngawal-ngawal Al-Qur'an, nah, macam-macam itu, guys. Nah, itu. Jadi itu bahaya kalau ngakunya malaikat Jibril. Mungkin kalau ngakunya tidak malaikat Jibril tidak ketangkep enggak kemarin. Ketangkep pun mungkin agak lama. Ya karena itu loh. Malaikat Jibril tuh ya tersinggung juga. Ya, dikiranya malaikat tidak pakai syariat juga. Sama malaikat itu ya ada yang tersinggung. Layak sunallah ma amarallah, itu meri ayatnya ya.
Apa dia tidak apa namanya? Tidak bakal bermaksiat atas apa yang diperintahkan Allah, cuman dia tetap terkena khitab namanya syariat, aturan untuk dia maksudnya. Lu sama itu kemarin orang ngaku-ngaku malaikat Jibril, malaikatnya Allah, padahal tugas malaikat Jibril itu sudah selesai. Lah kok dia aku dia, tersinggung lah dia, gregetan, ya kan itu. Akhirnya apa? Bisiin wae sama polisi, tangkap tuh. Nah, selesai, terkenal polisi Indonesia karena menangkap malaikat Jibril, dah hebat. Akhirnya terkenal sedunia. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidaruni amin ya rabbal alamin. Wong dolim kok sampai begitu. Nah itu makanya di sini la ahadun adlamu. Tidak ada yang paling dolim, ya kan, selain orang-orang yang model-model demikian. Ngaku nabinya Allah, lah umpama kan, dapat wahyu dari Allah. Wis pokoknya dolimnya. Wis lah pokoknya kalian tuh bodoh yolah, ngapusi yolah. Cuman kalau bisa tuh jangan tentang Allah, jangan tentang Nabi, jangan tentang agama. Wis lah kang wis nipu masalah gesekan yo lah. Nipu masalah DO yo lah, wis karepmu lah, terserah lah. Yang penting jangan demi Allah, nah itu jangan dibawa-bawa. Nama Allah tuh jangan dibawa-bawa. Untuk gara-gara nak ngambil dunia yang sedikit. Ya sudah ngaku wae, wis dolim ya dolim gitu wae terus terang. Nanti Allah tuh malah maklumin, si wajar, kebutuhannya banyak kan begitu. Nah tapi kalau di atas namakan Allah, nah itu sudah repot. Karena di situ la ahadun adlama. Nah itu ya. Karena orang yang demikian itu namanya dolim yang paling dolim. Nah itu. Wes pokoknya kalau kita tidak paham di agama, nggak usah ngomong agama. Kalau kita tidak paham tentang Allah, nggak usah ngomong tentang Allah. Selesai. Wes malah ngomong jalan macet, batu bara berdebu, gitu malah apik. Walaupun ya tidak baik sebenarnya. Cuman lebih baik itu daripada ngomong berbohong tentang Allah dan tentang Rasul. Wa qala Allahu ta'ala, dan sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Wa yaumal qiyamati, dan adapun di hari kiamat, taro, melihat siapa kalian semua, alladzina, kepada orang-orang, kadzdzabu, yang pada berbohong, siapa alladzina berbohong, 'ala Allahi, atas namanya Allah, wujuhum, itu adapun wajahnya orang-orang yang berbohong atas nama Allah, wajahnya itu muswadatun, hitam. Jadi kalau tidak pengen Pak Janis wajahnya hitam, jangan berbohong atas namanya Allah, ya kan? Nah, sekarang tuh sudah model nian, haram najis, sumpah kafir. Masya Allah. Aduh. Lah macam itu kok perkara yang elok gitu bang. Lo terkadang tuh gara-gara ibaratnya tuh judi kalah. Nah, kalah nian, sumpah kafir. aduh. Ya kan itu. Iya. Yang kalau tentang yang lain, Bang Edi, bagian aku kau ambil ya? Enggak. Lah kemarin kan ngojek bagianku sekian. Enggak, sumpah kafir. Agak mending bang. Wong bagian ngojek lah kok tentang judi. Ditanya kalah dak, apa namanya, katanya menang kau. Aku kalah. Demi Allah sumpah kafir. Demi Allah pula sumpah kafir tentang judi. Ya tentang lainnya. Pokoknya kalau bisa tuh Allah tuh enggak usah dibawa-bawa. Intinya begitu. Tapi kalau nyebut-nyebut nyebut macam mana, Pak? Masya Allah. Oh, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, ya. Terserah. Kalian nak judi ya judilah, ya kan? Nak ini itulah, terserah. Selagi masih di dunia itu bebas, tetapi ya itu. Kalau bisa tuh jangan bohong lah tentang Allah. Jangan bawa nama Allah. Lah itu loh maksudnya begitu. Qala mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Lah ini apa namanya? Nyang-nyangan nih apa bahasa Indonesia nih? Tawar menawar ya kan? Tawar menawar di Jambi lah umpama. Ini yang biasa, mudah-mudahan ya udah ada kan. Tawar menawar di Jambi dengan PSK atau apa. Sekian bang, ndak tik nian sumpah kafir, cuman kok lah duitnya.
ya kan? Lo padahal nak tawar-menawar dengan itu tadi. Itu pakai bawa nama-nama Allah barang, kalau bisa tuh enggak usah. Ya sudah, pokoknya enggak ada duit mau sekian dah ya sekian gitu wes sudah umpomo kan. Minta belas kali kasihan sama perempuan itu tadi kan. Jangan bawa nama Allah, tersinggung nanti Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pokoknya intinya kita urusan kita sendiri ya kan, apalagi kok tidak jujur, itu jangan sampai kita berbohong yang atas namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang-orang yang demikian itu besok di akhirat itu ya kan, walaupun sebenarnya di sana tuh ada pemutih, enggak bisa lagi, tetap wajahnya hitam. Nah itu ya. Jadi kan sudah bolak-balik disampaikan. Seleksi pertama yang dibuat oleh Allah besok di akhirat tuh itu wajahnya bercahaya, ya, wajahnya bercahaya. Ya kalau dia yang tidak baik ya wajahnya hitam. Sudah nampak seperti itu seleksi pertama. Lah baru nanti seleksi kedua yang dari Nabi itu yang sholat dengan yang tidak sholat. Nah, tidak bisa pokoknya. Walaupun baik clean dari sekarang tidak bisa Pak. Tetap yang nanti besok di akhirat tuh seleksinya macam itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bil ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Makanya semuanya bolak-balik, nak kerjanya tukang petani ini itu, tukang DO, tukang sawit, tukang batu bara, entah seberapa kadarnya, sujudlah kepada Allah. Nah, itulah nanti sujud itu yang membuat wajah kita itu ada cahayanya. Nah, di akhirat besok. Jadi diseleksi itu, wah, itu masih ada nampak dikit-dikit agak cerah-cerah. Nah, karena jaringan. Tapi kalau tidak sama sekali lah sudah. Nah, kalau gelap, tidak kena penjaringan. Nanti nunggu lama. Kalau kawannya Pak Mukhlis kan, dekat entah dengan kiai, dengan ustadz, baru dicari. Oh iya, dulu saya punya kawan. Jadi kelamaan nanti di sana. Kalau bisa tuh kita ngaji itu kan tujuannya tuh agak cepat. Nah, seleksi itu agak cepat gitu loh maksudnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala sudah berkata siapa al-Hasanu Hasan, hum adapun mereka yang wajahnya hitam itu alladzina orang-orang, yaquluna yang pada berkata siapa alladzina, insi'na fa'alna. Insi'na jika berkehendak siapa kami, fa'alna maka mengerjakan siapa kami. Wa insi'na jika kami berkehendak ya lam naf'al kami tidak mengerjakan. Tahu enggak ini maksudnya? Kalau aku nak ya aku kerjakan, enggak ya enggak. Nah, itu Pak Janis. Sikap sekena gue, serah aku toh. Nah itu ya, kata-kata terserah aku itu ya kalau menurut Hasan itu ingsi'na fa'alna wa ingsi'na lan naf'al. Kalau aku nak ya aku kerjakan, kalau aku mau ya aku kerjakan, kalau ndak ya aku kerjakan, terserah aku toh, terserah gue toh, sekena gue toh. Nah itu kalau bisa agak di rem dikit. Ya, apa bahasa kita tuh? Sekena gue, kena aku lah. Nah itu Pak Janis ya. Nah, kata-kata sekena aku tuh Bang Utar ya. Nah, itu jangan sering-sering dipakai. Ngapa kok demikian? Itu dikarenakan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah boleh yaf'alullahu ma yasha, Allah boleh mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Kalau kita jangan begitu, ikutlah aturan. Itu maksudnya begitu. Kalau untuk orang lain, Qolal mu'alif apa? terserah kamu gitu. Nah, jangan, enggak usah lah. Enggak usah begitu. Pokoknya kalau orang lain terserah. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hakahu menghikayatkan kepada keterangan ayat ini siapa Ibnu Hajar fi Zaujarin di dalam kitab Az-Zaujar. Aniktiro fil kabairi di dalam bab menerangkan melaksanakan atau mengerjakan dosa-dosa yang besar. Jadi di dalam kitab Az-Zawajir itu ada babnya itu disebut namanya iktiro fil kabair, yaitu mengerjakan dosa-dosa besar. Itu dalam kitab Zawajir itu ada keterangannya. Ya termasuk salah satunya ini.
Kita ibaratnya ngomong tuh sekena kita. Kita mungkin berkuasa atau kita mungkin berpengaruh atau apa ya kan. Jadi tidak dipikir. Apa yang nak diomong itu tidak dipikir. Sekena kita itu tidak diperbolehkan. Kalau dalam kitab Sulam Taufik itu termasuk maksiatnya mulut. Wadhalika, kenapa kok demikian? Sekena gue tadi tidak boleh. Li'anahu, karena kata-kata insi'na fa'alna wa insi'na lam naf'al, atau terserah aku tadi, terserah gue toh tadi loh. Itu nusibah, menasabkan atau membandingkan al-fi'la kepada pekerjaan ila masyiatihi, kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti dianggap Allah tuh nyaingin Allah gitu loh. Seharusnya yang boleh ngomong sekena gue itu aku loh gitu loh ya. Lah ternyata Pak Janis pakai sekena aku toh, aku BPD umpama ya kan. Ya sekena aku toh, aku amirnya. Nah, sekena aku toh, aku imamnya gitu. Jangan pula Pak Lupi ikut-ikut. Bahaya Pak Lupi. Sekena aku toh, aku yang nyuntik. Nah, jangan Pak. Nanti repot pula, keliru nyuntiknya Pak Lupi ya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bil fitrin amin ya rabbal alamin. Lupa ini suntik kok di kepala. Serah aku toh. Nah, bahaya Pak Lupi ya. Kalau Pak Lupi tidak boleh kalau yang itu ya. Yang lainnya serahlah. Cuman itu tadi tidak boleh ya. Kata-kata sekena aku tadi itu tidak boleh, termasuk maksiatnya lisan. Kenapa begitu? Karena dianggap oleh Allah nanti menyaingi masyiatih, menyaingi kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat jaiznya Allah tuh cuma satu. Sifat jaiz yang satu itu yaitu fi'lu kulli mumkinin au tatsruhu. Ya Mir ya? Ya kan masih ingat kan itu? Sifat jaiz Allah cuma satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tatsruhu. Sifat sekena gue. Nah, mengerjakan segala sesuatu yang mungkin dikerjakan oleh Allah atau meninggalkannya. Nah, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya sifat jaiz. Nah, gitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang menjadi pedoman para ulama kita. Kita itu Pak Lupi, Pak Janis, memang tidak akan bisa namanya merubah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa. Sehebat apapun kita. Aku jangan mati ya Allah, tidak bisa, tetap mati. Walaupun dokter Pak Lupi. Ya. Ajal sudah ditentukan, detiknya apanya ini. Itu sudah ditentukan, wayahnya mati ya mati. Apa bisa mundur Pak? Kalau kita nggak bisa. Kalau kita nggak bisa. Tetapi kalau Allah bisa. Nah itu jangan itu loh Pak ya. Nah, jangan sampai salah paham loh. Kadang orang tuh salah paham. Kita tuh nggak bisa merubah takdirnya Allah. Betul Pak D, kita nggak bisa, apalagi Pak Tamrin. Paling ngerubah jenggotnya tuh lah, yang segini, yang putih disemir agak kuning-kuning itu paling bisa, ya kan? Cuman kalau ngerubah takdirnya Allah tidak bisa. Kalau kita ingat lagi tadi, kalau kalau makhluk, tetapi kalau Allah bisa. Nah itu kemarin tuh ya. Nah itu ya, itu seperti itu. Karena Allah mempunyai namanya sifat jaiz. Fi'lu kulli mumkinin au tatsruku. Lah makanya kemarin kan sudah dikasih tahu. Ya kan? Sekarang jangan takut lagi namanya su'ul khotimah kata Imam Ghazali. Kalau nak ngaji kitab Ihya tuh kemarin katanya. Itu besok ada keterangannya Pak Mukhlis. Nah, Ihya Ulumuddin ya. Nah, itu kalau menurut Imam Al-Ghazali termasuk kata-kata beliau yang fenomenal, itu dia tidak takut namanya su'ul khotimah. Nah, itu jadi perdebatan ulama sedunia zaman itu. Tapi keterangan beliau ya benar. Su'ul khotimah itu sudah dulu apa besok terakhir itu baru ditetapkan. Kan tulisannya sudah dulu. Berarti namanya bukan su'ul khotimah, tapi su'us sabiqoh, jelek yang dulu sudah ditentukan. Lah maksudnya begitu. Kalau kok sudah dulu, maksud Imam Ghazali, itu kan kita bisa bernegosiasi dengan Allah. Lah maksudnya begitu. Nah, gitu loh ya. Nah, maksud Imam Ghazali itu begitu. Nah, contoh umpama Bang Rifat kan negosiasi sama Allah. Ya Allah, saya ini qori loh ya Allah. Tukang adzan loh, kadang imami loh. Masa
suul khotimah ya Allah. Nah, maksudnya begitu Bang Rifat ya. Masih bisa bernegosiasi. Ya. Coba kalau sudah kan ndak teh apa? Ndak teh kesempatan kita negosiasi. Lah maksudnya begitu. Apalagi Bang Saprul kan. Ya Allah, sana ini jauh lah loh. Tukang dakwah loh. Masa suul khotimah ya Allah. Janganlah ya Allah, jangan ya. Nah, kan gitu gambarannya. Dalam sepi kita berbisik kepada Allah. Nah, itu ya. Apalagi Pak Tamrin harus mulai malam ini pokoknya berbisik sama Allah, ngerayu Allah. Ndak jando itu yang dirayu. Olal mu'alif rahim. Kalau ngerayu jando itu gampang aja Pak Mukhlis. Selesai. Pinjem Jo, antar Jo pakai mobil. Ngapo? Nah itu selesai lah itu. Nah, itu saya udah ikut-ikut kalau masalah ditikung dari belakang. Nah itu tadi lambahan keterangan daripada tentang kita jangan ngomong masalah sekena gue tadi ya, karena itu termasuk nanti ibaratnya menyaingi dari sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dengan dalil ini juga itu termasuklah yang diterangkan tadi, masih ada kesempatan untuk Pak Tamrin, Pak Janis, ya kan? Janganlah ya Allah, masuk ke neraka ya Allah. Saya ini dulu BPD loh ya Allah, umpama Pak Janis kan, masuk ke neraka, kan enggak enak ya Allah. Ditengok Pak Mukhlis nanti macam mana, ya kan? Ditengok Pak Lumi macam mana, ya kan? Itu. Ya, gambarannya begitu. Kalau Mbak Sabar lebih gampang lagi, bagi. Ya Allah, masa aku ini ditakdir namanya Sabar kok masuk neraka, umpama. Kan sudah pantas ya Allah kan gitu. Wong sabar tuh sifat kuasamu. Nah, dirayu begitu Mbak. Ketika tengah-tengah malam, nah, sudah sholat, sudah wudhu sholat, ya kan? Ngerayu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah percayalah. Paling enak tuh ngerayu Allah daripada ngerayu makhluk. Betul. Tes lah kalau tidak percaya. Kalian kan belum pernah ya. Coba dites. Nanti paling enak tuh ngerayu Allah daripada ngerayu makhluk. Ngerayu makhluk kadang yo rupanya tidak kok. Karena ngerayu Allah tuh beda. Yo nian gitu maksudnya. Enggak pernah meleset. Lah ngerayu makhluk itu yaitu tadi kata Pak Tamrin tadi ya kan. Yo rupanya ditikung pula. Qalal mu'alif rahimahullah. Wa fil haqiqati dan juga di dalam hakikatnya. Maksudnya begini. Jadi sifat sekena gue tadi ingsi nafa'alna wa ingsi lam naf'al, kata-kata sekena gue tadi itu adalah menisbatkan kata-katanya atau membandingkan dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di dalam hakikatnya memang Allah yang paling berkuasa berkehendak apapun itu adalah cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama dzalika sesungguhnya sedemikian itu semuanya itu bimasyiatillahi, atas semuanya kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu adalah semuanya kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kemarin pula masih diengkel pula Pak Janis bahwa katanya takdir buruk. Masa takdir buruk takdirnya Allah Pak? Sudah diterangkan kemarin, takdir baik, takdir buruk itu semuanya takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dan buruk itu sudah takdir Allah. Cuman Pak Janis sudah dikasih keterangan, ini lo baik, ini lo buruk, sudah ditentukan. Cuman Pak Janis disuruh milih, man buruk itu nampak Pak Janis kerja ya terserah. Kemarin contohnya macam mana? Nah contoh kemarin kan Pak Janis buat rumah, ya toh? Macam itu udah kemarin contohnya. Wah Pak Janis ini buat ruang tamu, nakdir ruang tamu, nakdir kamar, nakdir ruang makan, nakdir ruang keluarga, nakdir kamar untuk tuan rumah yang rahasia, umpama Pak Janis, nakdir dapur, nakdir sumur, nakdir peceren. Ya kan sudah Pak Janis desain, sudah Pak Janis buat. Nanti diterangkan sama anaknya, sama tamunya, sama keluarga di situ. Ini ruang tamu. Kalau duduk-duduk sini. Kalau mau tidur sana. Sudah diterangkan semuanya. Oleh ini lo sholat baik. Ini ke masjid baik. Nah, ini ngaji baik. Nah, kalau duduk-duduk santai ngopi ngerokok silahkan situ. Nah, kan begitu Pak. Ini haram, ini tidak haram. Nah kan begitu.
Terus nanti diterangkan Pak Janis, itu loh sumur jangan kamu masukin, mati. Nah, contoh jangan bunuh diri atau jangan minum racun segala macam. Contoh seperti itu. Itu takdir juga sudah. Tapi sudah diterangkan jangan dikerjakan nanti mati. Nah, itu. Itu peceraian. Contoh zina, minuman keras, judi. Nah, segala macam itu diterangkan oleh Allah itu peceraian jelek. Apalagi zina, wasa'a sabila la taqrabu zina, jangan dekat-dekat zina. Wasa'a dan terusannya wasa'a sabila peceraian Pak Janis. Jangan dikecemplungin lo ya. Nah, nanti guprat semua, bau. Nah, itu seperti itu. Nggak enak. Apa kira-kira begini? Pak Janis buat peceraian itu, terus ngomong sama anaknya, nak, itu lo peceraian. Begubanglah situ. Kira-kira begitu pada? Enggak kan? Lah begitulah Allah itu. Sudah paham kira-kira maksudnya takdir baik, takdir buruk tadi? Ini supaya nggak salah paham tentang takdir baik dan buruk tadi loh maksudnya. Nah, jadi ibarat Pak Janis buat peceraian, mosok disuruh anaknya, itu berkubang di peceraian itu. Nah, itu ada tai adik kamu situ, ada kotorannya, ada kencingnya, ada pempes mak kau, terserah lah situ kan. Nah, apa macam itu kira-kira? Kan ya ndak. Lah itu namanya takdir buruk, tetapi Allah sudah melarangnya. Jangan dikerjakan. Lah disitulah nanti Allah itu membebaskan kita, ya kan? Terserah Pak Janis. Makanya ada ayatnya namanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka digiringlah, diarahkanlah Pak Janis, dikasih pendamping para nabi, para rasul, dikasih apa itu namanya ujian untuk nguji Pak Janis, setan, nafsu, dunia, pangkat dan lain sebagainya, ya kan? Nah itu alham apa enggak? Nah terkecoh apa enggak dengan ujian-ujian tadi? Apa wa taqwaha, atau mengikuti anjuran dari para nabi, rasul yang sudah diterangkan oleh para ulama. Lah maksudnya begitu. Sudah paham, nggak salah paham ya tentang takdir baik dan buruk ya, Bang Saprol ya? Deal ini ya, nggak bingung lagi ya? Ya itu seperti itu takdir baik dan buruk, semuanya sudah takdir Allah. Cuman kalau yang seperti itu, nak ngaji nak idak, nak sholat nak idak, nak berbuat baik nak idak, nak sodako nak idak, berbuat buruk apa tidak, nak ke surga apa ke neraka, itu Allah meletakkan pilihannya, kita sendiri yang milih. Deal, takdirnya Allah, surga neraka, orang ini surga neraka, tapi sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu begitu. Sudah deal itu ya. Itu tentang bahwa kita tidak boleh berbohong, menghubung-hubungkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala karena berbohong, atau bahkan terkadang rebutan cewek berbohong demi Allah. Nah, kan? Jangan begitu. Kemarin sudah kalau yang itu ya. Bersumpah-sumpah demi dunia membawa namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah. Apalagi yang tadi loh, apa sumpah kafir? Kerem najis, nah itu dihindari ya. Nah, itu ya, dihindari. Kakek dibuat niat sama Allah. Sudah apa namanya? Sumpah, sudah kafir, sudah karom, sudah najis, yang bahaya, enggak usah. Cari yang lainnya. Walal mu'alif rahimahullah. Wa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalil Pak Lupi. Kalian tuh tahu dah, Nabi itu bilang begini, padahal tidak bilang Nabi itu. Ngarang-ngarang wae supaya dia dibenarkan orang, supaya dia dianggap benar. Nah, sudah repot nanti. Padahal dia tahu hadis pun tidak. Hafal lidah umpama kan. Nah, itu jangan begitu. Pokoknya yang lainnya. Qala sudah berkata siapa Asarqawi, Imam Asarqawi, wal kidbu, dan adapun berbohong alaihi salatu wasalam atas nama baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam amdan, dengan disengaja, itu kabirotan, termasuk golongan dosa-dosa besar. Nah, diingat-ingat. Wes pokoknya maksudnya begini, ini saya terangkan lagi ya. Jangan sampai kita nggak terima kalau kita tuh keliru, kalau kita tuh salah. Sudah salah, sudah biarin Bang Rifat. Namanya manusia tuh salah tuh sudah biasa.
Kita jangan sok suci supaya benar, ya. Kita kepingin benar terus atau kepingin baik terus, itu keangkuhan tersendiri. Ya, itu termasuk takabur tersendiri. Nggak usah. Termasuk keangkuhan tersendiri. Nggak usah kita biasakan, sudah. Maksudnya Allah tuh begini. Pak Lupi salah ya salah lah. Wajar, namanya Allah desain manusia. Allah tuh sudah tahu bahwa kita tuh didesain tempatnya salah dan lupa. Cuman maksudnya Allah ngaku. Maksudnya Allah tuh ngaku kalau kita tuh lemah, kalau itu kita tuh salah, kalau kita itu dosa. Jangan ini dosa, ibaratnya tuh nyari-nyari dalil untuk belain kita supaya tidak dianggap dosa. Kita salah nyari-nyari dalil untuk belain diri kita, kepentingan kita sendiri supaya dianggap benar. Lah itu tidak baik. Nah, sudah Pak De aku salah. Nggih, sudah saya terima, memang salah, minta maaf, selesai. Tidak panjang cerita, Kampur. Cuman kalau kita bela-belain Bang Rifat, besok, lah kok kamu dalil begini? Nah, malaikatnya lebih padek pula besok. Nah, itu tidak usah. Kau dalil kau sokai podak. Kau dengar dari siapa? Memang macam tunian keterangannya. Wah, sudah repot. Lama prosesnya. Nah, sudah diangkat tangannya, ya Allah. Engkau sudah tahu desain kami ini manusia, saya itu tempatnya salah dan lupa. Itu mungkin salah ya Allah, salah ya Allah. Maaf ya Allah ya, maaf ya. Nah, itu sudah selesai. Sudah paham itu caranya? Nah, jadi jangan sampai belain diri kita, bawa dalil, ya kan? Bohong pula dalilnya, mengatasnamakan baginda Nabi, di atas tadi mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes go. Ngakulah salah ya salah rapopo Kang Kamto nggih wis go rapopo ndak apa-apa manusia salah itu ndak apa-apa Kang Pur ya, manusia salah itu pokoknya nggak apa-apa, memang desainnya begitu. Yang penting macam mana caranya kita menyadari, mau bahwa menerima bahwa kita salah, bahwa kita kekurangan, bahwa kita kurang, bahwa kita sangat butuh dengan Allah setiap saat dan setiap detiknya dan setiap apapun itu. Nah, intinya begitu ya. Nah, sudah deal itu ya. Nah, kalau berbohong atas nama Allah, atas nama baginda Nabi, itu nanti termasuk, kalau kok disengaja, termasuk nanti dosa besar. Kalau sering berbohong atas nama Allah untuk mendapatkan dunia, kita sadar, tapi sering kita lakuin itu termasuk dosa besar tadi. Terus pokoknya minta ampun sama Allah. Ngomong sendiri ketika malam-malam tuh loh, berbisik sama Allah, ngadu, ya Allah aku kemarin tuh begini-begini, ya Allah maafkan ya Allah ya, gitu. Jangan dengar orang. Nah, itu cara begitu. Jangan ngadunya sama makhluk. Ya, kalau Bang Rifat ngadunya sama makhluk dicemek, katanya ngimami tukang adan kira kok rupanya tentu go sama gue tentu malah jadinya ya ngadunya sama Allah itu loh ya. Ya. Jadi kesimpulannya malam ini kita ngaji sudah, pokok kita terima wae, kalau salah ya salah, dosa ya dosa, diterima wae, takdir kita begitu, Allah desain kita tuh begitu. Cuman intinya kita ngaku sama Allah. Umpama dosa kesalahannya sama kawan, ngaku sama kawan, aku yang salah Jok, aku yang salah Pak, aku yang salah Lek, minta maaf, sudah selesai. Mudah-mudahan saya tidak berbuat lagi yang seperti itu, sudah selesai. Jadi jangan berbohong atas nama Allah, atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.